Bang, spill tutorial install Linux di tablet atau HP Android dong. Siap, karena udah banyak yang request. Di video ini gua akan ajarin cara yang menurut gua paling simple buat install dan ngejalanin Linux di Android. Biar makin seru juga, gua bakal spill pemakaian Winlator di tablet ini pas di akhir video. Jadi nonton sampai habis ya. Ini gua pakai Pokopet lagi nih. Jadi gini ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, gue mau bilang terima kasih buat lo yang udah support Getizen dengan subscribe dan komen. Interaksi yang kalian berikan di channel ini berarti banget buat gue pribadi, dan melalui komunitas ini gue harap kita bisa saling berbagi informasi yang positif untuk satu sama lainnya. Nah, sebagai konteks juga, di sini gue bukan sebagai ahli ya dalam hal per-Linuxan. Jadi kalau ada informasi yang keliru gitu, gue minta tolong untuk lo perbaiki di kolom komentar. Nah, tablet yang gue pakai ini, itu tadi yang gue sebutkan adalah Pokopet. Dia pakai chipsetnya Snapdragon 7S Gen 2 dan berjalan di OS Android 15. Sedangkan aksesoris pendukung yang gua gunakan itu ada mouse dan keyboard. Oke, kita mulai untuk tutorialnya. Langkah pertama, lu download Tiny Computer lewat link yang ada di deskripsi. Itu link yang gua pakai ya untuk download si apps-nya, dan dia itu bakal ngarahin lu langsung ke GitHub si kontributornya itu. Ingat, ini aplikasi pihak ketiga ya, nggak bisa gue jamin untuk keamanannya. Jadi install dengan risiko yang ditanggung sendiri, oke? Di sini gue pilih yang versi XFCE dan kita tinggal install APK-nya seperti biasa. Buka aplikasinya dan pilih Allow nih. Di sini aplikasinya bakal bekerja secara otomatis buat download dan ngeproses data. Terus udah deh, selamat datang di Linux atau Debian dengan desktop environment XFCE. Tapi nggak kelar di situ karena bahasa yang muncul secara default itu Mandarin nih ya. Kecuali lu bisa bahasa Mandarin nggak usah diganti. Nah, sekarang kita ganti ke bahasa Inggris yuk. Nah, cara buat gantinya lu masuk ke terminal atau yang icon hitam kecil di bagian bawah si layarnya ini, terus ketik TMOE, pastiin huruf kecil semua ya, dan ketik enter. Nah, di menu ini lu tinggal turun ke bawah pakai arrow keys yang ada di keyboard dan pilih English United States. Klik kanan lagi buat pilih manager dan enter. Pilih lagi yang nomor 4 local or slang dan pencet enter. Tungguin sampai prosesnya selesai dan muncul menu kayak gini nih. Scroll jauh ke bawah, itu nomor 96, ada yang tulisannya EN US English United States. Pencet yang itu, enter ya, dan enter sekali lagi. Udah deh, tinggal exit dari menu TMOE-nya dan tutup terminal. Nah, buat munculin bahasa Inggrisnya tadi, kita harus buka ulang app si Tiny Computer-nya. Bisa dengan lu tutup aplikasinya dari recent app dan buka lagi, atau kalau nggak bisa, lu force close aja itu aplikasinya, baru lu buka lagi. Sip, hasilnya itu nanti bakal kayak gini ya, teksnya jadi berbahasa Inggris, tapi satu langkah kecil lagi, kalau icon dan teks di tablet lu tuh berasa kayak kekecilan gitu ya, lu bisa atur resolusi layarnya ke 1680 x 1050. Aksesnya bisa lewat start, terus favorites atau all application, dan pilih yang display. Di situ lu tinggal atur aja resolusinya. Nah, sekarang lu harus download installer si WPS-nya nih, bisa langsung dari browser Mozilla yang ada di Tiny Computernya atau lewat yang Android itu juga boleh, sama aja. Masalahnya, lu di sini nggak bisa pakai WPS terbaru yang disediain di website resmi karena jenis installernya itu yang disediain buat arsitektur AMD 64. Sedangkan HP atau tablet kita itu berbasis ARM 64. Jangan meledak dulu ya otaknya ya. Intinya lu harus download versi lama WPS dari GitHub lagi. Linknya udah gua cantumin di deskripsi, jadi lu bisa cekin aja di sana, dan pas dibuka pilih yang paling bawah tuh, lu bisa temuin file WPS yang ada tulisan ARM 64-nya. Nah, kalau udah kelar download, lu tinggal buka folder downloadnya, terus double klik si WPS-nya tadi. Biarin bentar, jangan heran kalau misalkan nggak terjadi apa-apa ya. Dan tunggu sampai tulisan si install package-nya itu timbul, dan pencet deh si install-nya. Sambil nunggu, lu bisa bikin copy dulu atau ranked mole lah sekalian. Kalau udah kelar, lu tinggal exit dari installernya dan bisa langsung akses ke WPS-nya deh. Mantap nih. Di sini gue coba buat buka file Excel atau XLSX dan PowerPoint atau PPTX, itu semuanya aman ya. Rumus-rumus itu semuanya muncul dan bekerja dengan baik juga. Intinya lu bisa akses aplikasi WPS dengan interface PC sekarang ya di Android. Jadi nggak usah pakai yang WPS biasa yang Android punya. Sekarang udah semuanya full version lah ya di Linux ini.
Bang, tapi gue penasaran nih, ada nggak cara lain buat akses Linux di Android? Nah, ini sebenarnya ada ya, dan udah gue uji coba juga, yaitu pakai Termux atau terminal emulator yang dibantu dengan Andronix. Nah, di sini lu bisa coba juga berbagai Linux distribution lainnya, kayak Kali Linux yang kemarin gue coba tuh di video Pokopet, sampai Arch Linux ya. Jadi itu total ada 8 varian kalau nggak salah. Sayangnya di situ memang gue nggak bisa coba untuk install WPS ya. Jadi sebenarnya udah keinstall, tapi dia nggak bisa dibuka. Makanya itu gue lebih merekomendasikan lu untuk pakai si Tiny Computer ini. Nah, sampai juga kita ke akhir video, gue bakal coba Winlator di Pokopet ini. Di sini gue tes 3 game ya, yaitu Fable, Little Nightmare 2, dan Zuma ya. Kemarin karena ada yang sebutin Zuma di IGS, jadi gue download Zuma. Winlator yang gue pakai ini versi 9.0 AMOD atau yang udah termodifikasi oleh kontributor Aveimod di GitHub. Dan aksesoris yang gue pakai itu ada earphone gaming Piva yang kemarin gue udah sharing juga di IG karena bisa pakai ujung Type-C atau jack ke si Pokopetnya, dan DualShock. Nah, game pertama yang gue coba di sini itu ada Little Nightmare 2. Di sini semua input gamepadnya, audio dan grafik gamenya semuanya aman ya, nggak ada masalah. Tapi problemnya cuma ada di bagian chipset aja nih, yang mana itu ngos-ngosan ya buat ngangkat si gamenya. Ini gue dapat belasan FPS sampai 20-an FPS di sini. Dan settingannya ini gue pakai yang grafis low ya, jadi yang paling mentok bawah. Ya memang agak rese sih buat main di frame rate kayak gini, tapi udah bisa kebuka tanpa ada glitch grafik aja, ini gue udah bersyukur sebenarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke game Fable ya. Dari segi frame rate ini sebenarnya udah oke lah di 20 sampai 30-an FPS. Tapi dari segi grafis dan kontrol input, sayangnya ini nggak bisa ya. Lu nggak bisa pakai si controllernya ini di game Fable. Dan entah kenapa itu di bagian lantai, bukan lantai sih apa, tanahnya itu kosong gitu ya, nggak ada apa-apa, jadi transparan. Ya nanti mungkin akan gue otak-atik lagi supaya bisa lebih sempurna lah untuk main gamenya. Nah, kalau buat game Zuma sendiri ini main game versi Androidnya aja kali ya. Dibuka aja error gini, Pak. Jadi secara garis besar, device yang lu genggam setiap hari kayak HP atau tablet ini punya akses yang luas banget ternyata ya. Nggak terbatas di ekosistem Androidnya aja. Entah lu bisa emulasi OS Linux, bahkan sekarang bisa emulasi game-game PC ya. Aksesnya juga udah dipermudah nih sama developer yang menyediakan bahannya dan reviewer yang kasih tahu tutorialnya di internet. Gue yang tadinya nggak ngerti apapun ya soal OS Linux lah, ada nanti varian distribusinya lah, sampai ada yang namanya terminal emulator. Waduh, itu sekarang bisa gue pelajari sedikit-sedikit. Tapi sekarang balik lagi ke masing-masing ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan lu. Masih ada banyak lagi nih cara yang belum gue pelajari dan terapin. Salah satunya dual boot Windows di tablet Android, yang mana mungkin nanti akan gue coba kalau lu pada setuju untuk bahas. Dan masih panjang nih perjalanan otak-atik pertabletan yang punya cerita soal kerja pakai tablet atau bahkan yang udah migrasi full dari PC ke tablet. Boleh banget berbagi curhatannya di kolom komentar. Kita saling berbagi informasi di sana dan kita ketemu di video selanjutnya. Thank you. Gue nggak ada kopi lagi cuy. Kayaknya gue memang harus syuting di coffee shop.